Bismillahirrahmanirrahim. Seri Pancasila Numerik berjudul Pancasila Numerik Hikmat Kebijaksanaan. Prolog. Diskursus Pancasila dalam praktek ketatanegaraan Indonesia sejauh ini didominasi oleh pendekatan yang sifatnya normatif dan yuridis formal. Pancasila dipahami sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, namun sejatinya jarang dikembangkan sebagai sistem nilai operasional yang mampu mengevaluasi kualitas rasional dan moral keputusan publik. Akibatnya, muncul paradoks di mana kebijakan yang sah secara hukum justru menghasilkan ketidakadilan sosial dan kerusakan struktural. Tidak ada hikmah kebijaksanaan dalam hal ini. Tayangan ini berangkat dari kritik di atas dengan mengajukan Pancasila numerik sebagai kerangka konseptual alternatif. Dalam hal ini, hikmat kebijaksanaan yang terkandung pada sila keempat dari Pancasila itu dijiwai oleh sila-sila lain, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Yang kemudian dikembangkan sebagai piranti nilai yang menghubungkan kaidah hukum sistem nilai dan rasa keadilan masyarakat. Nah, tujuan akhirnya adalah pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kerangka teoritis Pancasila numerik dalam sistem nilai. Pancasila numerik memandang Pancasila bukan semata-mata sebagai teks normatif, melainkan sebagai arsitektur nilai yang terdiri atas aspek formal, aspek esensial, dan aspek potensial. Aspek formal terkait dengan legal konstitusional. Aspek esensial terkait dengan rasionalitas etis, dan aspek potensial terkait dengan legitimasi sosial. Nah, dalam struktur tersebut, hikmat kebijaksanaan itu ditempatkan sebagai prinsip penggerak yang memungkinkan terjadinya transisi dari norma ke tindakan. Dengan demikian, Pancasila numerik itu pada dasarnya menolak reduksi Pancasila semata-mata sebagai ideologi deklaratif itu. Namun justru menegaskan Pancasila itu berfungsi sebagai value-based decision system. Nah, ini merupakan bagian proses penyusunan Pancasila numerik. Di mana Pancasila itu kedudukannya sebagai ideologi negara, kemudian sejarah konsensus, kemudian sebagai dasar negara dan sumber hukum. Di mana kemudian anak panah ke kanan itu menuju ke sila, kemudian ada aspek formal, kemudian ke kaidah, kemudian ada aspek esensial, kemudian masuk ke faktor dan kriteria, kemudian lanjut ke aspek potensial, dan terakhir outputnya adalah buku saku software. Nah, ini bagian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya Pancasila numerik itu dibagi atau terdiri atas secara besar tadi sudah diterangkan adalah terdiri atas aspek formal, kemudian aspek esensial dan aspek potensial, di mana aspek formal itu terkait dengan norma hukum. Outputnya adalah hukum positif perundang-undangan. Kemudian aspek esensial itu terkait dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, yang dalam hal ini merupakan inti dari tayangan ini dari tulisan ini
ya yang bertemakan tentang hikmat kebijaksanaan. Nah, ini terkait dengan aspek esensial di mana outputnya adalah termasuk dalam hal ini permusyawaratan, ya, pemilihan wakil gitu, baik di pemerintahan maupun di legislatif, kemudian juga solusi masalah gitu. Nah, pada aspek potensial itu terkait dengan rasa keadilan masyarakat, ya, di mana outputnya adalah ya masuk identitas, kemudian nasionalisme, ya, termasuk kontrol publik. Penjelasan lanjut dari Bagan, ya, pembentukan dan pengujian produk peraturan perundang-undangan, ya, seharusnya berlandaskan pada terjemah atau penerjemahan sila-sila Pancasila ke dalam aspek formal. Ya. Namun kepatuhan formal semata-mata itu belum menjamin terwujudnya kehidupan berpancasila. Oleh karena itu, sistem numerik perlu digunakan sebagai alat ukur untuk menilai apakah sebuah peraturan atau kebijakan itu bersifat Pancasilais atau tidak. Ya. Di mana produk hukum yang pada hakikatnya tidak Pancasilais, ya, itu akan kehilangan legitimasi karena bertentangan dengan dasar negara dan sumber hukum Indonesia, yakni Pancasila. Setelah kaidah-kaidah dirumuskan, selanjutnya diperlukan sistem nilai yang memuat faktor dan kriteria sebagai dasar pengambilan keputusan permusyawaratan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya dalam hal menghadapi persoalan yang belum diatur secara normatif. Nah, sistem nilai ini merupakan pengejawantahan dari hikmat kebijaksanaan, ya, melalui penerjemahan Pancasila ke dalam aspek esensial, ya, dengan sistem numerik, ya, yang berfungsi menuntun agar setiap keputusan itu senantiasa selaras dengan ideologi negara Pancasila. Nah, kesempurnaan pengamalan Pancasila itu meniscayakan keterlibatan rakyat sebagai unsur utama negara kesatuan Republik Indonesia, ya, dalam kepentingan untuk menguji aspek formal dan esensial tersebut. Nah, sebagai wujud rasa keadilan masyarakat, ya, sebagai manifestasi aspek potensial Pancasila yang berakar pada budaya luhur, ya, bangsa gitu. Nah, dalam kerangka Pancasila numerik, tujuan tersebut diwujudkan melalui penyusunan sistem, ya, ke dalam perangkat lunak bangsaku itu, yang gampang diakses oleh masyarakat luas, ya, dalam rangka memperkuat identitas bangsa, nasionalisme, dan kontrol publik, ya, terhadap kedaulatan bangsa. Sekarang kita masuk pada inti dari tayangan ini, yakni pembahasan tentang hikmat kebijaksanaan. Pertama kita lihat dari aspek ontologi, di mana hikmat kebijaksanaan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila itu dijiwai, ya, dan juga dilandasi oleh sila-sila lain, yakni sila ketuhanan, sila pertama, kemudian kemanusiaan sebagai sila kedua, kemudian keadilan sosial, sila kelima, di mana output dan outcome-nya atau hasilnya adalah sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Hikmat kebijaksanaan merupakan frasa yang terdiri atas dua kata, yakni hikmat dan kebijaksanaan. Kita lihat hikmat, ya. Hikmat adalah kemampuan batiniah, ya, dan kreatif untuk menangkap kemungkinan baru atau sesuatu yang baru melalui ilham, intuisi, wangsit, atau daya cipta yang melampaui kalkulasi rasional semata-mata. Hikmat seringkali hadir sebagai dorongan awal dari
dari proses penciptaan atau lebih tepatnya penemuan gitu, atau suatu terobosan, ya ini pada tahap membuka sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau tidak terpikirkan. Oleh karena itu, hikmat dapat dimiliki oleh seseorang yang belum tentu ya memiliki kebijaksanaan dalam arti terkait dengan uh, ranah sosial, etis, atau ekologis. Dalam pengertian ini, seseorang dapat berhikmat namun tidak bijaksana. Kita lihat ya, para pionir di bidang sains dan teknologi itu acap kali berada pada posisi ini, ya, di mana mereka berhikmat, ya, karena mampu ya menemukan atau katakanlah mengkreasikan ya sesuatu yang sifatnya revolusioner, ya. Semisal freon ya untuk pendingin ruangan, ya, atau teknologi nuklir ya. Nah, keduanya ini ditemukan, ya, tetapi belum tentu bijaksana dalam konteks penemunya gitu, ya, para pionir sains tersebut karena dampak lanjutan dari temuannya itu antara lain di mana freon akan mengakibatkan penipisan ozon ya, sehingga ozon yang seharusnya tersaring intensitasnya ke bumi akan menjadi lebih banyak dan itu berisiko bagi kesehatan manusia gitu. Demikian juga ya dalam bidang nuklir ya itu sang penemu mungkin ya dia tidak atau belum membaca ke depannya bahwa hal itu bisa di samping memang juga bermanfaat untuk dijadikan energi dalam hal ini konteksnya adalah PLTN itu jadi listrik, energi listrik, tapi ternyata juga dibikin sebagai senjata gitu. Nah, pola pikir teknokratik dari para pionir tersebut ya, itu fokus pada aspek tertentu, yakni efisiensi, ya, fungsi dan to some extent mungkin juga keuntungan gitu. Nah, tapi kehilangan pandangan yang sifatnya holistik, ya, yang merupakan contoh hikmat. Nah, contoh yang barusan kita bahas ini merupakan contoh hikmat yang tidak disertai dengan kebijaksanaan. Nah, oleh karena itu, ya, hikmat tanpa kebijaksanaan itu cenderung kuat dalam hal kreasi, tetapi lemah dalam hal pengendalian dampak atau dampak negatif. Kata kedua dari frasa hikmat kebijaksanaan adalah kebijaksanaan. Ya, yang di sini merupakan kemampuan rasional ya dan normatif ya dalam rangka mengelola, menimbang dan memutuskan secara proporsional ya, adil dan bertanggung jawab ya dalam konteks aspek sosial, hukum dan kemanusiaan. Kebijaksanaan itu bertumpu pada pengalaman, pengetahuan sistemik, norma, hukum, serta kepekaan terhadap kepentingan masyarakat gitu. Nah ini, kebijakan ini bekerja terutama pada tahap pengaturan, pengendalian, dan penilaian konsekuensi dari sebuah tindakan atau kebijakan. Sebelumnya kita tadi melihat suatu hal yang berhikmat, ya, tapi tidak bijaksana. Sebaliknya, ya, seseorang itu dapat bersikap bijaksana, tetapi tidak berhikmat. Sebagai contoh ya, politisi, hakim, pengacara, pejabat atau pemegang komando serta pemegang jabatan-jabatan tertentu itu acap kali terjerumus untuk memiliki kebijaksanaan dalam arti yang prosedural gitu dan normatif gitu, di mana mereka itu mampu membuat keputusan yang sah
tertib, ya, tetapi kurang memiliki hikmat, ya, di mana dalam arti tidak atau kurang terbuka pada dimensi transendental, ya, intuisi moral yang mendalam atau visi kemanusiaan yang melampaui kepentingan golongan ras atau bangsanya sendiri, katakanlah seperti itu. Nah, kebijaksanaan yang tidak disertai dengan hikmat itu mudah jatuh pada formalisme, legalisme yang kering, atau katakanlah keberpihakan sempit. Setelah kita memahami kata hikmat, kemudian dilanjutkan dengan kata kebijaksanaan, nah kita melihat dalam satu frasa, ya ini hikmat kebijaksanaan. Nah, hikmat kebijaksanaan adalah keadaan ideal, ya, ketika daya cipta dan intuisi atau hikmat gitu berpadu dengan pertimbangan etis, sosial, dan holistik, kebijaksanaan. Nah, dalam situasi dan kondisi ini, ya, sebuah penemuan itu tidak hanya sifatnya cerdas dan inovatif, melainkan juga menanggung atau bertanggung jawab atas keberlanjutan serta keadaban. Gitu. Nah, ini contoh kecil tapi real, ya, mengenai hikmat kebijaksanaan. Ya. Sebuah desain dan konstruksi rumah hijau, ya, yang tidak hanya nyaman untuk ditinggali, ya, tetapi juga mempunyai kelebihan, ya, ini hemat energi, ya, sehingga rumah tersebut bisa dikatakan ramah lingkungan. Ya. Kemudian contoh lain, figur, ya, seperti sikap dan perilaku Dausdeker atau Multatuli, ya, juga Laksamana Maeda, ya, itu mencerminkan hikmat kebijaksanaan. Nah, karena bagaimana Multatuli yang mengenalkan trias politika, ya, terhadap bangsa Indonesia, dan Laksamana Maeda yang rumahnya direlakan untuk dipakai sebagai rapat dan proklamasi kemerdekaan, mereka itu tidak sekedar bertindak rasional atau legal, ya, katakanlah seperti itu, namun juga melampaui ikatan ras dan bangsa demi suatu nilai kemanusiaan yang sifatnya lebih tinggi. Mereka tidak hanya bijaksana dalam bertindak, melainkan juga berhikmat, gitu, ya, dalam memandang manusia sebagai suatu kesatuan moral. Oleh karena itu, epistemologi hikmat kebijaksanaan menegaskan bahwa pengetahuan yang sah adalah pengetahuan yang sekaligus benar, baik, dan bermakna. Nah, dalam konteks Pancasila numerik, kerangka epistemologis ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang sifatnya holistik, ya, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan kemanusiaan bersama, ya, serta masa depan bangsa. Setelah kita melihat penjelasan secara ontologi, ya, terhadap hikmat kebijaksanaan, ya, nah, sekarang kita masuk kepada epistemologi hikmat kebijaksanaan. Epistemologi hikmat kebijaksanaan itu berpijak pada pemahaman bahwa pengetahuan itu tidak hanya lahir dari rasional, gitu, atau nalar, ya, semata-mata, atau juga pengalaman empiris, ya, tetapi pengetahuan itu juga bisa lahir dari nurani, ya, moral, nilai budaya, serta kesadaran yang sifatnya transendental. Nah, hikmat kebijaksanaan itu memandang sains dan teknologi sebagai instrumen penting, namun dipandang tidak cukup
sebagaimana apa adanya gitu, tanpa arah nilai dan makna. Ya. Oleh karena itu, sumber pengetahuan dalam kerangka ini itu sifatnya integratif. Ya ini mengakomodasi atau menggabungkan antara akal, pengalaman sosial historis, etika, intuisi, dan ilham gitu. Dalam proses epistemiknya, hikmat kebijaksanaan itu diperoleh melalui sintesis reflektif, ya, permusyawaratan, dan pengujian dampak yang sifatnya jangka panjang itu. Pengetahuan tidak dinilai semata-mata berdasarkan benar atau salah secara logika, ya, melainkan juga dinilai berdasarkan keadilan, kemanfaatan luas, ya, keberlanjutan, dan keselarasan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hikmat berfungsi membuka visi dan arah melalui intuisi, ya, dan ilham dalam rangka penciptaan atau penemuan. Sementara kebijaksanaan mengendalikan, ya, mengendalikan dan menata agar temuan atau visi tersebut itu sifatnya tidak merusak tatanan sosial maupun ekologi. Bagian ketiga dari tinjauan filosofis, ya, tadi yang pertama ontologi, kemudian yang kedua epistemologi. Nah, bagian ketiga dari tinjauan filosofis hikmat kebijaksanaan ini adalah aksiologi. Aksiologi hikmat kebijaksanaan. Nah, aksiologi hikmat kebijaksanaan itu menegaskan bahwa nilai bukan hanya dimaknai secara normatif dan abstrak, tetapi juga dapat diukur, ya, diuji dan diarahkan secara sistematis, ya, dalam praksis kehidupan manusia, ya, dalam berbangsa dan bernegara. Hikmat kebijaksanaan itu diposisikan sebagai nilai puncak, ya, yang menyinari, ya, penggunaan akal atau nalar, ilmu pengetahuan, teknologi, ya, dan juga kekuasaan, ya, agar seluruhnya itu senantiasa bermuara pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Nah, Pancasila numerik, ya, berfungsi sebagai instrumen aksiologis, ya, untuk memastikan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila itu tidak berhenti sebagai slogan moral semata-mata, ya, melainkan juga memanifestasi, ya, atau terwujud dalam keputusan dan kebijakan yang dapat dievaluasi atas tingkat kepatuhan, ya, kepatuhannya, ya, terhadap Pancasila atau Pancasilais atau tidak Pancasilais. Dalam kerangka ini, hikmat memberikan orientasi nilai yang sifatnya transendental, ya, dan visi holistik. Sedangkan kebijaksanaan memastikan, ya, penerjemahan dari nilai tersebut itu ke dalam suatu tindakan yang sifatnya proporsional, ya, dan kontekstual. Nah, sistem numerik dalam Pancasila numerik memungkinkan terjadinya atau terdapatnya penilaian yang objektif, ya, atas suatu kebijakan, keputusan, ya, permusyawaratan atau juga produk hukum, ya, itu diharapkan senantiasa mencerminkan hikmat kebijaksanaan dengan menimbang dampak yang muncul, kemungkinan dampak yang muncul terhadap martabat manusia, ya, keseimbangan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, nilai itu tidak lagi bersifat retoris, ya, melainkan juga operasional dan akuntabel.
Aksiologi hikmat kebijaksanaan dalam sinaran Pancasila numerik pada akhirnya menempatkan kekuasaan, ya, ilmu, dan kebijakan itu sebagai sebuah amanah gitu, amanah nilai, ya, bukan sekedar alat kepentingan. Ya. Melalui pendekatan ini, Pancasila itu diharapkan hadir sebagai sumber nilai hidup yang aktif mengarahkan, ya, perilaku individu maupun kelompok, ya, institusi dan juga negara, serta memperkuat rasa keadilan masyarakat, kemudian memunculkan kontrol publik dan orientasi kebijakan pada kebaikan bersama dan masa depan bangsa secara keseluruhan. Implikasi dan konsekuensi hikmat kebijaksanaan. Implikasi dan konsekuensi hikmat kebijaksanaan menuntut perubahan mendasar dalam cara berpikir, bersikap, dan pengambilan keputusan, ya. Baik pada tingkat individu, kelompok atau institusi maupun level negara gitu. Sistem nilai ini mengharuskan setiap kebijakan, tindakan, dan penggunaan ilmu pengetahuan juga kekuasaan itu tidak hanya diuji melalui aspek legalitas dan efektivitas semata-mata, ya, tetapi juga melalui, ya, yang sifatnya mengandung kedalaman makna, ya, mengandung keadilan serta memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap keselamatan manusia dan juga keselamatan lingkungan. Selanjutnya, secara institusional, pengaplikasian atau penerapan hikmat kebijaksanaan itu berakibat pada lahirnya mekanisme pengambilan keputusan yang sifatnya lebih holistik, ya, kemudian lebih partisipatif dan akuntabel. Keputusan publik itu tidak lagi, ya, berorientasi secara sempit, ya, pada kepentingan sektoral atau kepentingan jangka pendek, melainkan terarah pada kemaslahatan bersama, ya, keberlanjutan dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam praktek nyata gitu, ya, dalam kehidupan real, ya, terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini semua mengandung konsekuensi bahwa setiap penyimpangan dari hikmat kebijaksanaan itu dapat dikenali dan dikoreksi secara terbuka, ya, melalui kontrol publik, ya, dan instrumen evaluatif yang jelas. Sedemikian sehingga hikmat kebijaksanaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman yang sifatnya etis, ya, moral etis, melainkan juga sebagai standar, ya, tanggung jawab moral sosial, yang memperkuat keadilan, kepercayaan publik, serta ketahanan moral bangsa secara terukur. Nah, di sini terdapat tabel, ya, contoh, ya, beberapa aplikasi hikmat kebijaksanaan melalui berbagai bidang kebijakan publik. Ya, ada kolom bidang, ya, kolom situasi atau kasus, ya, kemudian kolom pendekatan prosedural legalistik, selanjutnya diikuti dengan kolom pendekatan hikmat kebijaksanaan, ya, dalam konteks Pancasila numerik, kemudian kolom terakhir adalah keputusan yang sifatnya Pancasilais. Ini sebagai contoh bidang kebijakan publik, ya, terkait dengan proyek strategis nasional, ya, PSN. Nah, dengan pendekatan prosedural legalistik itu sifatnya sah, ya, secara hukum gitu, kemudian juga lolos AMDAL, ya, kemudian juga dari aspek pembiayaan juga efisien gitu. Namun dengan pendekatan hikmat kebijaksanaan itu perlu juga peninjauan tentang yakni menimbang dampak sosial, ya,
kemudian kemungkinan adanya konflik adat, ya, dan terlebih lagi juga keberlanjutan lingkungan secara lebih meluas. Nah, keputusan yang sifatnya Pancasilais, ya, proyek strategis nasional atau PSN, itu bisa ditunda atau mungkin juga direlokasi gitu demi keadilan sosial. Demikian juga untuk bidang politik dan demokrasi, ya, di mana yang selama ini berjalan terjadinya voting mayoritas di parlemen. Nah, kemudian dalam hal ini mayoritas suara akan menang gitu melalui pendekatan yang levelnya legalitas legal. Nah, dalam pendekatan hikmat kebijaksanaan itu diperlukan musyawarah, ya, untuk meminimalkan dampak pada yang terkalahkan dalam voting, ya, ini minoritas gitu. Demikian sehingga disarankan untuk menuju keputusan Pancasilais, ya, ini konsensus deliberatif, ya, tidak semata-mata berlandaskan pada voting. Dalam bidang hukum dan peradilan, ya, situasi yang sering terjadi penjatuhan hukuman pidana sedemikian sehingga penjara itu penuh sesak gitu, melebihi kapasitas sedemikian banyak gitu. Nah, ini dalam pendekatan yang sifatnya prosedural legalistik, ini sifatnya penerapan hukuman itu maksimal. Nah, namun dengan pendekatan hikmat kebijaksanaan, itu dipertimbangkan itu untuk rehabilitasi dan keadilan yang lebih proporsional. Sedemikian sehingga keputusan Pancasilais misalkan, ya, hukuman yang adil, ya, tidak terkooptasi oleh kepentingan tertentu, ya, dan juga perlunya pemulihan sosial. Demikian juga untuk bidang ekonomi dan investasi misalnya gitu. Nah, di mana situasi atau kasus yang seringkali terjadi sejauh ini adalah dominasi investor besar gitu, ya. Sedangkan para investor kecil itu senantiasa terkalahkan. Nah, ini pendekatan yang prosedur legalistik, karena pandangan fokus pada PDB dan penyerapan lapangan kerja gitu. Dan to some extent adalah pertimbangan ekonomi yang didominasi oleh oligarki. Nah, melalui pendekatan hikmat kebijaksanaan itu diperlukan evaluasi dampak terhadap kehidupan UMKM gitu. Kemudian juga keselamatan lingkungan serta perlunya transfer teknologi, ya. Demikian sehingga keputusan yang sifatnya Pancasilais itu adalah adanya investasi yang bersyarat, ya, dan berkeadilan. Kurang lebih seperti itu. Juga para pemirsa itu juga bisa melihat untuk bidang-bidang berikutnya, ya, seperti media informasi, bidang lingkungan dan sumber daya alam, bidang pendidikan, bidang kesehatan publik, ya, kemudian juga di bidang birokrasi, ya, di mana dapat dilihat, ya, perbandingan antara pendekatan yang sifatnya prosedural legalistik dengan pendekatan yang berlandaskan pada hikmat kebijaksanaan. Nah, sedemikian sehingga akan diperoleh keputusan yang nuansanya itu Pancasilais. Ini Anda bisa melihat secara seksama. Temuan utama kajian ini adalah bahwa tanpa operasionalitas hikmat kebijaksanaan, Pancasila
itu berisiko tereduksi menjadi simbol ideologis semata-mata ya, tanpa daya korektif aplikatif ya, terhadap berbagai kebijakan publik. Epilog. Tayangan ini mengembangkan konsep hikmat kebijaksanaan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila sebagai inti rasionalitas etis dalam kerangka Pancasila numerik, yakni sebuah model sistem nilai yang mentransformasikan Pancasila dari ideologi normatif menuju instrumen evaluatif bagi kebijakan publik. Berbeda dengan pendekatan prosedural legalisme semata-mata, studi ini menempatkan hikmat kebijaksanaan sebagai fondasi ontologis, ya, cara berada sebuah subjek politik, ya, juga kerangka epistemologis dalam pengambilan keputusan, dan prinsip aksiologis dalam hal evaluasi keadilan yang substantif. Melalui analisis filosofi konseptual ditunjukkan ya bahwa hikmat kebijaksanaan itu berfungsi sebagai value integrator ya, yang menyatukan legalitas, rasionalitas ilmiah, dan tanggung jawab moral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.